Alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima li fadada wal istifada wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa wa tamassuka ala kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalala ala khair ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrari fid dharain amin. Akan kita lanjutkan membaca kitab Syarah Nasaihul Ibad yang dikarang oleh Syekh Nawawi bin Umar dari Banten, Jawa Barat. Kita masih berada di bab yang ke-7 dan sekarang kita memasuki maqalah yang ke-10. Wal maqalatu al-ashiratu. Maqalah yang ke-10. An Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Haqqun 'alal akili ay yakhtara sab'an 'ala sab'in. Orang yang berakal itu sudah semestinya, sudah sebaiknya memilih 7 mengalahkan 7 yang lain. Kalau ada orang ngerasa berakal, maka sudah semestinya memilih 7 ini dan mengalahkan 7 yang lain. Pertama, al-fakru 'alal ghina. Orang berakal itu sudah semestinya lebih memilih fakir daripada kaya. Bisa pada bisa. Orang berakal itu lebih memilih fakir daripada kaya. Kalau saya lebih memilih fakir yang kaya. Tahu fakir yang kaya? Fakir yang kaya itu kita merasa tidak punya apa-apa, tidak bisa apa-apa, tidak mampu apa-apa, tidak punya kemampuan apa-apa. Itu namanya fakir. Tapi kaya karena segalanya tercukupi. Itu fakir tapi kaya. Intinya itu orang harus menerima takdir Allah. Dikasih kaya, alhamdulillah. Dikasih fakir, miskin, itu juga sabar. Kasih kaya juga harus sabar. Bahkan justru yang sering hadir majelis pengajian, justru yang sering hadir majelis ilmu itu justru orang-orang miskin, orang yang tidak punya. Disebutkan di sini, kamu lihat bahwa orang yang paling banyak hadir majelis ilmu, majelis zikir, dan orang yang sholat di shaf pertama itu minal fuqara, orang-orang yang tidak punya. Karena kalau orang-orang kaya itu mereka sibuk dengan hartanya sendiri, sehingga menghalangi dia untuk hadir cari ilmu, untuk hadir majelis zikir, majelis pengajian, majelis taklim, untuk sholat berjamaah di masjid. Susah. Tapi memang kenyataannya seperti itu. Yang aktif sering hadir di pengajian itu ya orang-orang yang bukan orang kaya. Yang kaya ya susah. Maka saya pernah mendengar ceramahnya Habib Segaf Bahrun itu. Ada 3 orang itu yang dia itu malas untuk cari ilmu. Pertama, hadir majelis ilmu itu malas dia. Yang pertama, orang kaya. Ya, kalau disurvei itu yang hadir majelis-majelis rutinan pengajian itu ya 80% itu ya ekonominya menengah ke bawah. Yang kaya ngapain juga, walaupun ngaji juga ada bakal kaya. Kalau begitu cara berpikirnya itu. Saya ngaji tiap hari pun juga ada bakal kaya. Kerja kan sudah jelas itu, dapat uang. Ngaji, belajar, hadir majelis taklim, dapat apa? Tidak dapat uang. Ya, tidak kira kaya. Yang kedua, kata Habib Segaf itu orang yang berilmu. Ya, coba ya. Susah loh. Alumni pondok mau hadir majelis taklim itu susah. Justru yang hadir majelis taklim, majelis pengajian itu yang mungkin tidak mondok. Kalau yang dia mondok apalagi sudah jadi tokoh, sudah jadi ustadz, sudah jadi kiai, sudah jadi pengasuh,
Oh, berat itu. Dikira bukan berat. Beda antara orang biasa sama ustadz. Untuk hadir majelis taklim itu bisa jadi ustadz itu ngerasa gengsi. Oh, saya ustadz sudah, masa iya saya hadir majelis taklim? Mau saya biasanya ngisi, sekarang kok mendengarkan. Ini berat seperti itu. Makanya ya rata-rata yang malas untuk hadir itu orang berilmu. Di antara orang berilmu ya alumni pondok. Walaupun tidak semuanya, ini kita akan bahas rata-rata seperti itu. Yang ketiga kata Habib Segaf Barus itu dzurriyyatur Rasul. Keturunan Rasul ini karena nasab mulia, jadi kadang dia malas untuk mencari kemuliaan selain nasab itu. Padahal kemuliaan juga banyak, diantaranya adalah karena ilmu, begitu. Maka orang yang berakal itu sudah semestinya memilih fakir atas kekayaan. Disabdakan oleh Rasulullah, al-fakru syainun indan nas wa zainun indallah. Fakir itu aib menurut manusia, tapi menjadi perhiasan menurut Allah. Tapi yang penting bukan fakirnya. Yang penting itu adalah ridho terhadap kefakirannya. Karena kalau orang itu ridho terhadap kefakirannya, maka dia derajatnya tinggi di sisi Allah. Tapi kalau ada orang sudah miskin, hatinya itu tidak terima dengan kemiskinannya, mending kaya saja. Kan begitu. Nah, yang penting itu ridho terhadap kemiskinan. Makanya salah satu amalan yang mungkin kita sendiri itu tidak berani untuk mengamalkan amalan ini, Rasulullah itu pernah berdoa, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni fi zumratil masakin. Nah, ini pernah waktu itu Habib Jamal ceramah di pondok saya di Tabak Beras Jombang itu. Tak kasih amalan, Pak, Bu. Nah, diamalkan ya. Setiap selesai sholat cukup 3 kali saja, tidak usah banyak-banyak. Apa amalannya? Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin, wafatkan aku dalam keadaan miskin, dan kumpulkan aku bersama orang-orang. Ini kita sudah belajar wasail usul ya. Kalau untuk doa ini saya yakin tidak kira berani. Doa kok bisa tidak berani ya, karena doanya itu doa miskin. Dan orang miskin ini jangan sampai kita meremehkan, karena nilai kemuliaan seseorang itu tidak terdapat pada miskin tidaknya orang. Makanya disebutkan oleh Imam Haddad di dalam kitab Nasoihid Dunia, termasuk hal yang sangat dilarang dan tercela adalah merendahkan orang-orang yang tidak punya, orang-orang miskin, orang-orang fakir. Kenapa? Karena miskin itu adalah syiarul anbiya wa hilyatul asfiya. Itu syiarnya para nabi. Syiarnya para nabi itu ya rata-rata miskin. Itu syiarnya para nabi. Jadi merendahkan orang-orang miskin itu berarti sama dengan meremehkan syiarnya para nabi. Dan itu termasuk hal yang amat sangat dilarang oleh agama. Kata Imam Haddad, wa adzimin nasa ala qadri ta'dhimihim lillahi wa li rasulih. Untuk mengagungkan manusia itu apa batasannya? Sebatas apakah dia diagungkan Allah dan Rasulnya atau tidak, dan apakah dia menjalankan agamanya atau tidak. Tidak perlu untuk pandang apakah dia fakir atau miskin, kecuali jika memang dia itu kaya, kemudian dia juga tetap berpegang teguh kepada agamanya. Wah, itu yang luar biasa. Tapi seperti itu ya jarang. Orang kaya bisa ibadah rajin itu ya jarang, karena yang dipikirkan adalah harta, uang dan uang gitu. Maka kita ya bersyukur, jadi apapun bersyukur. Jadi orang yang biasa-biasa, pas-pasan ya bersyukur, ya bersyukur. Makanya salah satu cara untuk bersyukur itu dalam hal urusan dunia, jangan melihat kepada orang yang ada di atas kita posisinya. Misal yang punya sepeda motor,
tidak perlu untuk melihat kepada orang yang punya mobil, yang tidak punya sepeda motor, tidak perlu melihat kepada orang yang punya sepeda motor, hanya syukur. Yang rumahnya biasa, tidak perlu melihat kepada orang yang rumahnya kayak istana, tidak syukur itu di hatinya, susah, dia itu sakit terus tiap hari itu. Yang sudah punya sepeda motor, tidak usah lihat sepeda motor punya temannya yang harganya lebih mahal. Dari segi baju juga seperti itu. Baju saya ini yang biasanya dijual 35-an itu di toko-toko, yang punya temennya merek-merek yang mahal 300-400. Tidak syukur itu akhirnya nanti. Kalau urusan dunia itu ngelihat yang di bawah itu. Kita itu alhamdulillah masih bisa makan, tidur tidak kehujanan, tidak kedinginan. Pernah tidak ngelihat ada orang tidur di pinggir ATM, mesin ATM? Oh, itu ya apa itu? Masa kita masih kurang apa ya kita itu? Kurang bersyukur dengan apa? Masih banyak cara untuk bersyukur. Banyak jalan menuju syukur, bukan banyak jalan menuju Roma. Mau apa kamu ke Roma itu? Di sana tidak ada apa-apa. Ini yang pertama. Bahkan Nabi Sulaiman itu ketika melihat ada orang miskin di masjid, beliau duduk bersama orang-orang miskin. Kemudian Nabi Sulaiman ini berkata, miskinun jalasa miskinan. Aku adalah orang miskin, menemani duduk kepada orang-orang yang miskin. Gitu. Kemudian yang berikutnya, di sini juga disebutkan, wadzullu 'alal izzi. Orang berakal itu sudah semestinya lebih memilih hina daripada mulia. Maksudnya di sini bukan menghinakan diri, bukan. Artinya orang itu ya walaupun dikasih posisi yang menurut manusia hina, dia itu biasa-biasa saja daripada posisi yang mulia. Contoh misalnya guru TPQ sama jadi dosen. Kalau menurut penilaian manusia lebih tinggi mana derajatnya? Dosen. Tapi dia misalkan ditakdir oleh Allah jadi guru TPQ. Menurut manusia mungkin itu gajinya berapa guru TPQ itu. Tapi memang sekarang itu ya kebalik. Justru yang dibayar mahal itu ya orang yang justru merusak akhlak dan moral. Ya Pak, ngundang-ngundang biduan-biduan atau yang joget-joget itu sekali tampil satu lagu berapa coba? Bisa jadi satu lagu itu bisa sampai 20 juta, 30 juta gitu. Itu cuma satu lagu. Tinggal dikalikan berapa lagu. Giliran orang yang benar-benar mendidik akhlak itu kadang-kadang orang itu juga tidak bisa menghargai itu. Mereka memang tujuannya ikhlas, tapi kadang-kadang orang itu juga tidak bisa menghargai bentuk perjuangan orang yang benar-benar mendidik akhlak umat. Nah di sini orang itu lebih memilih hina, tapi tidak menghinakan diri daripada mulia. Dikatakan oleh Rasulullah, al-mu'minul ladzi yukhalitun nasa wa yasbiru ala adahum afdalu minal mu'minil ladzi la yukhalitun nasa wa la yasbiru ala adahum. Seorang mukmin yang bergaul dengan orang lain dan dia bersabar atas sesuatu yang menyakitkan dirinya sendiri, itu lebih afdal daripada seorang mukmin yang tidak bergaul dengan manusia dan tidak bersabar atas sesuatu yang menyakiti dirinya. Jadi kalau disuruh milih lebih baik mana, sering kumpul begini tapi kadang-kadang tersakiti oleh orang lain baik dengan kata-katanya atau yang lainnya, lebih baik berkumpul, bergaul dan dia sabar daripada tidak bergaul dan dia tidak sabar. Contohnya apa? Masa mungkin tersakiti? Ya mungkin. Lewat WA, lewat Facebook, lewat yang lainnya dia baca, dia merasa tersinggung, tidak sabar. Lebih baik bergaul tapi dia sabar gitu. Maka seperti itu, wadzullu 'alal izzi.
lebih memilih hina daripada mulia. Tapi di sini ya jangan disalahpahami, orang mulia bukan tidak boleh. Boleh-boleh saja, apalagi mulia itu mulia dilihat dari kacamata agama ya, boleh-boleh saja. Jangan kemudian mengartikan oh saya jadi pemulung saja daripada jadi guru, jadi ustadz, ya enggak. Artinya diposisikan di dalam posisi hina atau mulia itu ya hatinya itu biasa-biasa saja, tenang-tenang saja, tidak menggerutu, tidak ridho atau yang lainnya, tidak. Tapi dia itu menerima dengan baik-baik saja. Kemudian yang ketiga, wattawadu'u alal ghina, wattawadu'u alal kibri. Orang berakal itu lebih memilih tawadu daripada sombong. Orang tawadu itu lebih memilih orang berakal itu lebih memilih tawadu daripada sombong. Karena tawadu itu ya memang perbuatan dan akhlak yang mulia. Dikatakan oleh Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad di dalam kitab Al-Hikam Al-Haddadiyah. Kata Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad ini, adallu dalilin ala kamali aqlir rajuli sana'uhu ala aqranihi. Sempurnanya akal seseorang itu bisa dilihat dengan dia suka memuji kepada orang yang selevel dengan dia. Wa adallu dalilin ala tawadhu'ihi ridahu bitakhir fi mautinin yastahiqu fihi taqdim. Dan sesuatu yang bisa menunjukkan bahwa orang itu adalah tawadhu, dia itu rela diakhirkan sebagaimana dia itu sebenarnya mestinya pantas untuk didahulukan. Itu bisa dilihat bahwa beliau itu adalah orang yang tawadhu. Wa adallu dalilin ala ikhlasi adamu mubalatihi bisa khotil khalqi fi jambil haqqi. Kita bisa melihat orang itu ikhlas atau tidak. Dia itu orangnya cuek, tidak peduli ketika tidak disukai banyak orang, ketika dihina, ketika dicela. Yang penting di sisi Allah dia tetap mulia. Karena memang innal izzata lillahi jami'a. Kemuliaan itu semuanya milik Allah. Walaupun seluruh manusia mencela kepada kita, benci kepada kita, tapi kalau Allah mentakdirkan kita mulia, tetap mulia, karena kemuliaan itu milik Allah. Nah ini yang susah ini, kata Imam Haddad ini. Akal seseorang itu, sempurnanya akal seseorang itu bisa dilihat dari dia suka muji kepada selevelnya. Satu contoh, ustadz misalkan, itu susah loh, untuk muji ustadz yang lain itu susah. Dikira gampang. Untuk muji ustadz yang lain itu yang selevel ya, bukan yang di atasnya. Kalau yang di atasnya dan dia merasa bahwa ilmunya memang masih ini di bawahnya, ya itu saya kira wajar, tidak sulit. Yang selevelnya, ustadz sesama ustadz, kiai sesama kiai, muji sesamanya itu termasuk, kata Imam Haddad itu, menunjukkan bahwa akalnya benar-benar akal yang sempurna. Karena penyakit manusia itu kalau sudah satu level itu ya, kalau misalkan muji kepada orang lain, dia nanti khawatir orang itu beranggapan, oh ternyata dia itu di bawahnya, oh dia itu ternyata lebih rendah dibanding yang dipuji itu. Enggak, tidak seperti itu. Dengan memuji tidak menjadikan kita itu hina, dengan mencela juga tidak menjadikan kita itu mulia. Misal contoh yang lain ya, orang-orang yang jualan misalkan jualan bakso misalkan, beli, kemudian dia bilang habis, itu susah loh. Kamu beli di sana saja. Atau misalkan beli bakso tapi tidak ada tahunya, kamu beli di tempat sana saja. Itu susah loh. Karena khawatir apa? Pelanggannya
lari ke sana. Dan saya beberapa kali pernah menemukan seperti itu, dan saya acungi jempol seperti itu. Kalau ada penjual yang di situ barangnya tidak ada, disuruh pindah ke tempat yang lain yang tidak ada hubungannya sama dia. Artinya bukan buka cabang, memang murni punya orang lain. Itu luar biasa seperti itu. Berarti ini akalnya benar-benar sempurna. Dan tanda orang itu tawadhu itu dia rela diakhirkan walaupun sebenarnya dia itu berhak untuk didahulukan. Satu contoh begini, dalam segi tempat ada orang itu mestinya di depan, tapi dia itu karena datang terlambat akhirnya dia duduk di belakang. Itu orang itu tawadhu kalau seperti itu jika memang hatinya benar-benar saya biasa saja. Tapi walaupun dia datang di belakang dan dia duduk di belakang, tapi hatinya saya kok di sini ya, mestinya saya kan di depan. Oh, ini bukan tawadhu kalau seperti itu. Karena tawadhu itu urusan hati, bukan urusan tampilan luar. Orang berjalan sambil nunduk terus, itu bukan tawadhu. Nanti nabrak tiang listrik. Bukan, itu bukan orang tawadhu. Tawadhu itu urusan hati. Justru semakin orang merasa dirinya tawadhu, maka dia termasuk orang yang paling sombong. Itu orang yang paling sombong adalah orang yang merasa dirinya tawadhu. Coba kita lihat Al-Faqihil Muqaddam, seorang wali kutub yang mastur. Bahkan dijelaskan bahwa Faqih Muqaddam ini sebenarnya lebih tinggi derajatnya daripada Syekh Abdul Qadir Jailani. Tapi semuanya punya kemuliaan masing-masing. Seorang ulama, seorang wali kutub, beliau itu biasa belanja ke pasar, bawa ikan, ditaruh di sakunya untuk dibawa pulang. Coba sekarang, kadang-kadang yang sudah tidak usah ustadz, guru-guru biasa belanja ke pasar, gengsi bawa pulang, bawa macam-macam apa, tomat, cabai apa, sudah gengsi. Ini bukan guru, ini wali kutub, ini Faqih Muqaddam. Imam Syafi'i, ini salah satu tawadhunya Imam Syafi'i. Coba kita lihat, wahibbus sholihin walastu minhum, aku mencintai orang-orang soleh walaupun dan aku tidak termasuk dari kelompok orang-orang soleh. La'alli an anala bihim syafa'ah, barangkali aku mendapatkan syafaat daripada mereka. Wa akrahu man tijaratul ma'asi, dan aku membenci orang yang kebiasaannya adalah maksiat. Wa in kunna sawiyan fil bid'ah, walaupun aku juga sama seperti mereka. Ini tawadhunya Imam Syafi'i. Ini beliau mengatakan kepada di hadapan Imam Ahmad bin Hanbal, muridnya. Tapi kemudian dijawab oleh Imam Ahmad bin Hanbal, tuhibbus sholihin wa anta minhum, kamu mencintai orang soleh dan engkau termasuk golongan dari orang-orang soleh. Wa minkum sawfa yalqauna syafa'ah, dan darimu orang-orang akan dikasih syafaat. Wa takrahu man tijaratul ma'asi, dan engkau membenci orang-orang yang kebiasaannya adalah maksiat. Wa qaqallahu min syarril bid'ah, dan engkau sudah dijauhkan Allah dari kemaksiatan itu sendiri. Maka itu sekelas Imam Syafi'i saja ya seperti itu, maka kita sudah semestinya yang amalnya sedikit ya tidak perlu untuk sombong. Tadi kan sudah dijelaskan orang berakal itu lebih memilih tawadhu daripada sombong. Kita tidak usah menyombongkan diri dengan apapun, baik dengan harta, baik dengan tempat, baik dengan ilmu, baik dengan yang lainnya. Dikatakan di sini, jangan merasa bangga karena berada di tempat yang baik. Misalkan berada di pondok, misalkan berada di Mekah, Madinah. Karena tidak ada tempat yang lebih baik daripada surga. Tapi apa yang terjadi? Justru Nabi Adam justru dijatuhkan itu bukan di tempat-tempat maksiat, tapi justru dijatuhkan dari surga. Masa ada tempat yang lebih baik daripada surga? Tidak usah merasa, oh saya sering di tempat majelis ilmu, saya sering di pondok, saya sering di masjid. Tidak ada yang lebih mulia daripada surga. Dan jangan bangga dengan banyaknya ibadah, karena iblis itu orang yang ahli ibadah.
tapi dia kemudian dilaknat oleh Allah. Iblis itu bukan orang biasa, itu ahli ibadah. Bahkan tidak ada satu jengkal pun di muka bumi ini yang tidak pernah dipakai sujud oleh iblis. Tapi karena dia merasa lebih baik daripada Nabi Adam, dia dilaknat oleh Allah. Dan jangan bangga karena banyaknya ilmu. Karena dulu ada namanya Bal'am bin Ba'ura, itu orang yang ilmunya tinggi, bahkan mengetahui rahasia nama-nama Allah. Sekali berdoa sebelum selesai sudah dikabulkan oleh Allah. Ini Bal'am ini menjadi kafir sebab pernah menolong musuh-musuh Allah, dan dia mendoakan kemenangan bagi musuh-musuh Allah itu ketika berperang melawan orang-orang Islam. Dan jangan bangga karena sering melihat orang-orang soleh. Oh, saya sering ketemu sama Kiai Fulan, sering ketemu sama Habib Fulan, sering ketemu sama Ustadz Fulan, sering ketemu sama Syekh Fulan. Karena tidak ada wajah yang lebih soleh daripada wajahnya Rasulullah. Tapi apa yang terjadi? Abu Lahab itu orang yang pernah melihat Rasulullah, tapi Abu Lahab menjadi celaka. Tidak usah bangga. Karena kita itu bukan cukup dengan memandang orang soleh, tapi bagaimana caranya agar kita itu berusaha untuk mengikuti. Maka saya pernah nulis tulisan itu, berfoto dengan orang soleh tidak bisa menjadikan kita soleh. Berfoto dengan orang kaya tidak bisa menjadikan kita kaya. Yang bisa menjadikan kita soleh itu dengan meniru mereka. Yang bisa menjadikan kaya yaitu dengan cara kita juga meniru bagaimana caranya agar dia juga bisa kaya, begitu. Itu yang ketiga. Yang keempat, wal ju'u 'ala syab'i. Orang berakal itu sudah semestinya lebih memilih lapar daripada kenyang. Dalam sebuah hadis disebutkan, idza aqalla ar-rajulu at-tu'ma mala'allahu jawfahu nura. Ketika seseorang itu menyedikitkan makan artinya, maka Allah akan memenuhi hatinya dengan cahaya. Hatinya itu lebih bercahaya, lebih gampang menerima nasihat, lebih mudah untuk diajak ibadah, lebih mudah untuk diajak melakukan hal-hal yang baik. Itu karena dia makannya sedikit. Makanya kita dengan Rasulullah itu perbedaannya cuma sedikit. Kalau Rasulullah itu sedikit makan, kalau kita sedikit-sedikit makan. Kalau Rasulullah itu sedikit-sedikit puasa, kalau kita sedikit puasa. Kalau Rasulullah itu sedikit tidur, kalau kita sedikit-sedikit tidur. Jadi perbedaannya cuma sedikit. Oh iya, satu kata, tapi banyak itu. Kemudian yang keberapa? Kelima. Wal ghammu 'ala sururi. Orang berakal itu sudah semestinya lebih memilih susah, sumpek, sedih daripada bahagia. Tapi di sini jangan disalahartikan. Oh, saya kalau gitu galau saja tiap hari, bukan. Artinya kesenangan itu kadang-kadang bisa melalaikan orang. Sedih di sini yang dimaksud adalah sedih memikirkan misalkan ini gimana untuk menafkahi keluarga, gimana ini dan itu, begitu. Tanggung jawab, ya. Itu lebih disukai bagi orang yang berakal daripada bahagia terus. Dan memang di dunia ini tidak ada yang abadi, baik itu susah maupun bahagia. Ada. Semua akan ada akhirnya. Semua akan ada akhirnya. Tidak mungkin susah terus, tidak mungkin senang terus, tidak mungkin. Makanya biar kita itu tidak gampang galau, ya harus dipegang rumus itu. Tidak ada yang abadi di dunia ini, baik bahagia maupun duka. Tidak ada. Ada satu saat nanti kita akan menertawakan rasa sakit yang telah menyakiti kita dulu. Dan ada saatnya kita akan menangisi rasa bahagia yang pernah ada gitu, dulu waktu itu. Semuanya tidak ada yang abadi. Badai pasti berlalu.
Makanya sebenarnya kita bisa belajar dari lingkungan sekitar. Hujan itu semakin deras, semakin gelap, itu nanti biasanya muncul pelangi. Artinya semakin berat cobaan, semakin berat beban hidup, itu bukan tidak diganti sama Allah. Nanti kamu akan melihat indahnya pelangi kehidupan yang ada di dalam kehidupan kamu sehari-hari. Oh iya. Amin, jangan tidak sabaran. Kalau amin tidak sabaran ya sama saja. Harus sabar itu. Tunggu saja. Pasti akan datang waktunya. Tidak apa-apa. Tidak apa. Beri aku kekuatan untuk bisa menghadapi gitu. Karena sebenarnya ujian itu hakikatnya bukan ngetes kekuatan kita, tapi ngetes kekuatan bagaimana kita minta tolong kepada Allah. Begitu. Ujian itu begitu. Tidak ada di dunia ini yang tidak ada. Mau nyari siapapun dan posisinya sebagai apapun tidak ada. Makanya itu bisikan setan, itu gangguan setan. Kenapa ya saya kok diuji bertubi-tubi? Ini ujian ini belum selesai. Datang ujian ini. Itu sebenarnya kalau kita mau, ya lagi-lagi semua itu ada ilmunya. Kalau kita sadar bahwa semakin berat sebuah ujian akan semakin hebat sebuah pemberian. Iya, betul itu. Saya mencontohkan diri saya sendiri ya. Semoga bukan sombong tahadus bin nikmat. Saya dulu waktu masih belajar di Tarim itu kan orang tua saya meninggal. Dan ujian juga banyak. Waktu berangkat ke Jakarta ada perampok yang ngerampas koper saya. Waktu itu saya bawa uang 12 juta. Ada polisi gadungan yang membawakan koper saya, akhirnya ditangkap sama polisi. Jarak 2,5 tahun saya di sana, orang tua saya meninggal. Waktu itu saya ini bercerita tentang betapa sulitnya saya dulu itu. Karena orang tua saya meninggal, ya otomatis seorang ibu itu kan gimana caranya untuk bisa menafkahi anaknya. Artinya jual sawah waktu itu. Waktu saya berangkat ke Yaman ini juga hutang-hutang. Ketika bapak saya meninggal, jual sawah untuk menafkahi saya. Jarak 1 tahun adik saya menikah, itu pun saya juga tidak pulang. Saya menjadi wali dari sana, kemudian saya wakilkan kepada guru saya untuk menikahkan adik saya. Dan itu semuanya ujian cukup banyak. Dan cobaan beban hidup itu cukup banyak waktu itu. Setelah itu, ya kita tinggal menerima balasan dari Allah. Apa balasannya? Ini sebagai pelajaran ya, biar orang itu tidak gampang mengeluh. Ya. Setelah itu saya kemudian pulang, saya ke pondok biasa karena sowan ke guru, ke pengasuh. Kemudian saya ngabdi di sana sekitar 3-4 bulan. Setelah itu saya nikah dan rumah sudah ada, kendaraan sudah ada, ya semuanya tercukupi. Jarak 3 minggu nikah, saya dikasih hadiah umroh. Itu semuanya ganti semua itu. Tidak ada yang tidak mungkin Allah menyedihkan hambanya begitu saja dan sia-sia. Pasti ada gantinya itu. Kadang orang tapi tidak sabaran. Ya akhirnya ya karena kamu tidak sabar ya tidak jadi dikasih gitu loh. Gitu. Iya. Ya istiqomah dalam kebaikan itu berat. Kalau ringan itu bukan istiqomah tapi istirahat. Kalau ringan itu bukan istiqomah tapi istirahat, itu ringan. Insya Allah semuanya orang itu bisa itu. Nah itu yang ke berapa? Biar tidak panjang-panjang. Yang ke-6, waddun alal murtafi. Orang berakal itu lebih memilih pada posisi rendah dibanding
pada posisi tinggi. Ya artinya itu urusan hati. Artinya bisa jadi walaupun dia itu berada di posisi yang tinggi mestinya, tapi dia ditempatkan di posisi yang rendah, itu dia juga biasa-biasa saja, tidak terpengaruh apa-apa. Misalkan dipecat dari jabatan ketua, kemudian jadi anggota, itu kan secara ini kan lebih rendah, tapi dia biasa-biasa saja. Tapi seperti itu, lagi-lagi itu ukurannya hati. Jangan langsung orang punya kemampuan dan dia justru memposisikan dirinya seakan-akan dia tidak punya kemampuan. Misal begini, saya bisa ngajar. Oh saya tidak bisa, kamu saja yang ngajar, murid-muridnya yang ngajar, saya yang jadi pendengar. Wah itu bodoh kalau seperti itu. Ya kita harus sadar bahwa saya bisa dan saya bisa menyampaikan, ya saya menyampaikan. Jangan dikasihkan kepada orang yang tidak tahu, justru nanti bisa sesat dan menyesatkan begitu. Susah nanti, tidak bisa. Di Facebook itu banyak muncul ustadz-ustadz itu dari kelompok sebelah ini. Saya akhirnya jadi paham, oh ini ternyata dari kelompok sebelah. Oh ini. Seperti contoh kemarin di Pamekasan yang lagi viral itu. Yang ada khotib Jumat yang dia itu menjelaskan bahwa Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu sangat tidak setuju dengan adanya peringatan Maulid Nabi. Nah, kalau seperti itu ya ngawur. Nah, kemudian dia itu menyebutkan, coba lihat di dalam kitab ini, kitab namanya At-Tambihat Al-Wajibat Liman Yasnaul Maulid bil Munkarat. Itu memang karangannya Kiai Hasyim Asy'ari. Tapi di situ kitab itu menjelaskan bahwa Kiai Hasyim itu mengingkari maulid yang di dalamnya ada kemungkaran. Bukan mengingkari maulid secara umum, enggak. Yang di situ ada kemungkaran, Kiai Hasyim enggak setuju. Tapi ini ustadz ini enggak paham bahasa Arab atau gimana? Ya enggak paham, akhirnya di demo sama orang Pamekasan. Enggak cukup di situ, ditutup masjidnya, ditutup pondoknya. Iya, enggak sampai di situ. Lihat di YouTube banyak itu. Ya, cuplikan khutbahnya ada, versi singkat, versi lengkap juga ada. Enggak sampai di situ. Orang Madura dilawan ya. Jarak beberapa hari lagi demo di Polres Pamekasan. Enggak cuma sekedar minta maaf dan ditutup, suruh tangkap. Orang Madura ya. Luar biasa orang Madura itu. Itu yang keenam. Yang ketujuh, wal mautu alal hayat. Orang berakal itu sudah semestinya lebih milih kematian daripada kehidupan. Tapi awas jangan gagal paham. Oh kemarin saya ngaji ke Ustadz, orang berakal itu harus lebih memilih mati daripada hidup. Akhirnya bunuh diri. Oh itu ngajinya tidak lengkap itu. Artinya apa? Dia itu menggunakan harta dan apa yang dia miliki, bagaimana caranya nanti ketika dia itu mati, itu matinya itu enak. Sekarang kan orang banyak punya prinsip bagaimana caranya saya hidup enak. Tapi sedikit sekali orang yang punya prinsip bagaimana caranya biar saya itu matinya enak. Mati enak itu ya tidak disiksa, tidak dihimpit kubur, mendapatkan kenikmatan yang ada di alam kubur, mendapatkan kenikmatan surga, tidak ditanya oleh malaikat mungkar dan nakir dan seterusnya. Itu mati enak itu. Orang sekarang prinsipnya pokoknya saya harus hidup enak. Padahal mati enak itu seringkali dilupakan. Padahal itu juga hal yang penting. Itu namanya lebih memilih kematian daripada kehidupan. Itu 7 hal yang dipesankan oleh Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dan kita sudah di bab yang ke-7 yang paling akhir. Nanti pada pertemuan berikutnya kita akan masuki bab ke-8. Tinggal 3 bab. Bab 8, bab 9, bab 10 insyaallah nanti hatam. Nanti kalau sudah hatam kita selamatan. Tasyakuran sebagai bentuk syukur, bawa tumpeng atau apa gitu. Itu.
Wallahu a'lam bishawab.